Masih bersama saya Ufaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang guru di Kutai Timur ditangkap polisi karena mencabuli 5 murid dan 2 pegawai. Polisi di Tarakan menangkap pengoplos beras Bulog. Beras tersebut dijual hingga keluar daerah. Jalan tol menuju Bandara IKN hingga saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Rekaman kamera pengintai ini memperlihatkan aktivitas pengoplosan beras Bulog. Pelakunya adalah seorang agen beras di Tarakan yang beralamat di Beringin Selumit Pantai. Bersama Intel, Satreskrim menyergap gudang tersebut dan berhasil menangkap pelaku berikut barang bukti. 5 kilo, 10 kilo. Kasat Reskrim AKP Randia Saktika Putra menyatakan, tujuan pelaku yakni untuk mendapatkan keuntungan besar. Beras Bulog yang dibeli dengan harga murah itu dikemas ke dalam kemasan lain, kemudian dijual dengan harga mahal. Untuk meyakinkan pembeli, pelaku menyemprot berasnya dengan menggunakan pengharum khusus. Pada saat sudah mengetahui adanya kegiatan pengoplosan tersebut, kami melakukan penyergapan di gudang tersebut. Adapun gudang tersebut berada di Beringin RT 11 di Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah. Pada saat kami mengamankan, pelaku berinisial HS ini mengakui bahwa beras-beras yang dia perjualbelikan adalah merupakan beras oplosan dari beras Bulog. Untuk 1/5 kilo. Pelaku menyatakan pengoplosan sudah dikerjakan selama setahun. Sebelum beraksi, ia menyiapkan kelengkapan mulai dari benang, alat penjahit, hingga karung beras yang ia beli di Sulawesi. Beras oplosan ini ia edarkan ke beberapa minimarket di Tarakan Timur dan Utara, serta Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Iya, betul. Peralatan-peralatan ini dapatnya dari mana nih? Kayak benang, penjahit? Kita beli kok, Oh, dibeli memang ada? memang ada dijual. Beli di mana? Di luar? Ada, saya beli di toko ini kok, di depan, tapi kemarin cuma satu aja. Oh, di Tarakan aja? Tarakan aja Pak. Kalau parfumnya ini? Parfum ini dari Sulawesi Pak. Udah. Ini untuk apa fungsi parfumnya? Ini ya untuk beras memang Pak. Biar Biasa aromanya... Iya, biasa ada kita cium itu baru beras-beras yang dari biasa dari ke tempat lebaran itu harum itu biasa itu. Seperti inilah dipakai di pabrikan, biasa begitu pakai begitu juga. Ide mengoplos dari mana ide? Maksudnya Pak? Ide mengoplos ini? Itu kemarin pas saya datang dari beras dari Sulawesi yang mahal, itu saya oplos untuk dengan beras yang murah. Bahwa adanya pengoplosan beras subsidi. Akibat ulahnya, HS yang sudah ditetapkan jadi tersangka itu terancam hukuman 5 tahun. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Bulog Tarakan memastikan pihaknya telah berupaya keras untuk memantau peredaran berasnya. Itu disampaikan seiring tangkapan polisi tentang oplosan beras Bulog. Kepala Perum Bulog, Sri Budi Prasetyo menyatakan, sebelum penangkapan pihaknya telah menemukan indikasi mencurigakan di sejumlah lokasi. Dari temuan itu,
Bulog berencana untuk melakukan razia dengan melibatkan berbagai pihak. Namun sebelum niatan tersebut terwujud, polisi sudah mengungkap pengoplos beras di kawasan Beringin Selumit Pantai. Kami belum. Kalau monitoring kan kita kan harus ke lokasi, ke titiknya. Temuan pada saat itu? Saat itu tidak ada temuan. Seperti halnya kalau kami ke pasar. Untuk monitoring sidak bersama-sama tim TPID, besok Jumat ada sidak. Nah, untuk mandi Bulog setelah belum kejadian ini, kami sudah melakukan monitoring. Pada tanggal 31 itu, kami melakukan monitoring sejumlah 20 titik. Jadi kita review kembali pengencar-pengencar SPHP ini, kita review, kita titiknya di mana, fotonya seperti apa, kita review. Nah, di tanggal, kalau nggak salah tanggal 5 ya, tanggal 5 ada kejadian itu. Nah, ini kami memang berupaya tetap jangan sampai lah hal-hal seperti ini terjadi. Di Tarakan terdapat 98 pengecer beras yang menjadi mitra Bulog. Syarat menjadi mitra adalah badan usahanya terdaftar resmi dan memiliki surat pengesahan dari Perum Bulog. Wajib mengisi surat pernyataan yang diantara isinya tidak boleh mencampur atau mengganti kemasan dan tidak boleh menjual di atas harga eceran tertinggi. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Sekretaris DPRD Samarinda buka suara terkait rencana keikutsertaannya dalam kontestasi Pilwali tahun 2024. Ia menyebut dirinya sudah mendaftar di partai politik namun belum mendapat kepastian dari parpol tersebut. Ia menilai langkah tersebut kewenangannya. Namun ia memastikan fase Pilkada Samarinda masih belum berlangsung. Saat ini adalah masa bagi partai politik menghimpun calon potensial yang nantinya akan diusung di Pilkada. Kalau ditarik kan netralitas nggak ada, bukan ada. Ini sengaja dilakukan, ada upaya sengaja. Saya tahu dalam undang-undang pemilu juga disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Saya kebetulan menggunakan hak saya untuk dipilih, karena itu mengikuti kontestasi ini. Dan tahapan daripada mengikuti kontestasi itu adalah mendaftar ke beberapa partai politik untuk kiranya dapat dipertimbangkan diusung. Dan itu menurut pertimbangan saya belum masuk kepada tahapan pilkada. Sebenarnya itu aja. Jadi kan pertama kali jujur kami tahu. Sementara Ketua Bawaslu bersikukuh dengan keputusannya. Acuan mereka adalah pasal 9 Undang-Undang yang mengatur aparatur sipil negara. Isinya adalah aparatur sipil negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan. Camat, lurah kita kumpulin, ya saya menjelaskan soal netralitas satu sisi, ya tidak kemudian dalam konteks yang menghalangi orang. Jadi mengacu ke pasal 9 Undang-Undang tentang aparatur sipil negara nomor 20/2023. Ya. Di pasal 9 ayat 2 itu dinyatakan bahwa pegawai aparatur sipil negara ya kan harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan termasuk partai politik. Itu saja sih. Ya kan? Nah, itulah yang kemudian menjadi acuan Bawaslu sehingga kemudian muncul adanya rekomendasi. Nah. Abdul Muin menegaskan pihaknya telah menerbitkan rekomendasi. Selanjutnya, ia menyerahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menangani perkara tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda.